Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herdiana di Diana Oke Channel. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk mengisi SIMDAK atau Sistem Informasi Monitoring Dana Alokasi Khusus, di mana kita diwajibkan untuk mengisi aplikasi ini untuk melaporkan dana BOP yang kita terima. Kemudian bagaimana caranya? Langsung kita ke Google, ketikkan link ini, atau boleh tuliskan saja SIMDAK BOP PAUD. Nah, langsung kita enter. Kemudian kita sudah masuk di websitenya, kita klik yang BOP PAUD. Kita udah masuk di sini. Kemudian masukkan user dan password yang sama dengan Dapodik. Lalu kemudian klik masuk. Nah, kita sudah masuk di websitenya, lalu kemudian klik BOP PAUD. Yang harus diisi hanya dua, yaitu RKAS dan laporan penggunaan dana satuan pendidikan. Untuk yang penyerapan BOP, RKUD, REK SP abaikan saja. Nah, yang pertama kita isi adalah RKAS. Kita klik ini. RKAS adalah rencana kegiatan dan anggaran satuan atau disingkat dengan RKAS. Nah, ini rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam 1 tahun. Untuk mengisinya adalah klik pilih semester ini, kemudian pilih dana BOP-nya untuk tahap yang keberapa. Nah, misalnya kita pilih untuk tahap kedua di tahun 2020. Kita klik ini. Kemudian berikutnya klik cari. Nah, ini adalah tampilan ketika RKAS ini sudah diisi. Nah, yang tampil otomatis dari sistem adalah yang untuk NPSN, kemudian nama satuan pendidikan, alamat, dan alokasi. Nah, alokasi inilah dana yang cair dari BOP yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan jumlah siswa. Nah, sementara yang harus kita isi adalah yang bagian ini, rencana kegiatan dan anggaran satuan. Ya, di sini ada kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, kegiatan lainnya, dan jumlah otomatis. Nah, inilah yang nanti kita isi. Cara mengisinya adalah dengan cara klik di kolom action yang kotak pensil hijau ini. Klik ini. Nah, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Yang bagian atas adalah bagian hasil dari isian yang di bawah ini. Jadi yang kita harus isi adalah yang ini, input rencana kegiatan dan anggaran satuan. Ini biarkan saja, karena nanti isian ini tuh akan dihasilkan dari isian yang ini. Ya, jadi kita fokus ke input rencana kegiatan dan anggaran satuan. Nah, yang harus kita isi yang pertama adalah jenis komponen. Nah, cara mengisinya adalah dengan klik tanda centang ini. Nah, ini sudah otomatis dari sistem pilihannya. Ya, pilihannya adalah kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Nah, tentu kita akan memilih yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dan bermain. Dan nanti berturut-turut juga kita input kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran satuan atau RKAS dalam 1 tahun. Misalnya kita pilih yang
kegiatan pembelajaran dan bermain. Nah, kemudian berikutnya kita isi jenis penggunaan. Nah, juga sudah tersistem dari sana, kita tinggal pilih. Misalnya untuk jenis penggunaan bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik, atau misalnya penyediaan alat permainan atau APE, atau misalnya penyediaan alat mengajar bagi pendidik. Nah, kita pilih untuk bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik, misalnya kita klik ini. Nah, kemudian berikutnya kita isi jenis barang yang dibelanjakan. Nah, kita klik ini, kemudian nanti juga akan secara otomatis muncul, kita tinggal milih barang yang dibelanjakan dari bahan pembelajaran peserta didik tadi itu yang di atas ini, kegiatan pembelajaran dan bermain juga bahan pembelajaran peserta didik, kita pilih yang mana. Misalnya kita pilih pembelian paket data untuk pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi kita membelanjakan ke sini, membeli paket data. Klik ini. Kemudian masukkan jumlah barang kita ya, jumlah barang secara total. Tentu jumlah pembelian paket akan sesuai dengan jumlah siswanya ya. Karena paket data mungkin berlaku untuk diberikan untuk semua siswa. Jadi misalnya jumlah siswanya 43. Jadi jumlah barangnya secara total adalah 43 paket. Kemudian satuannya adalah satuan buah, botol, paket. Nah, tentu karena yang dibeli adalah paket data, maka satuannya paket. Dan harga satuannya berapa? Harga per paketnya berapa? Klik ini juga sama. Di sini sudah ada pilihannya 20.000, 80.000, 50.000. Sesuai dengan paket data yang kita akan beli. Ya, satu paket datanya itu harganya berapa? Harga satuannya. Jadi misalnya kita membeli satu paket data dengan harga 20.000, kita klik ini. Nah, berikutnya kita periksa dulu inputan kita sudah betul atau tidak. Lalu berikutnya adalah kita klik simpan. Nanti otomatis hasil dari inputan kita itu akan ada di sini, di list data input. Nah, misalnya untuk pembelian paket data ada di sini misalnya ini. Ya. Akan tercantum seperti ini. Nah, jika memang ada kesalahan, kita tinggal klik ini untuk mengeditnya. Ya, klik pensil yang ada kotak birunya. Kalau memang ternyata misalnya kesalahannya fatal, maka klik tanda ini untuk menghapus. Yang berwarna merah, ya. Itu klik untuk menghapus. Nah, kalau untuk mengedit sekali lagi pakai dengan tanda pensil hijau ini. Seperti itu kira-kira sahabat untuk RKAS. Nah, untuk menambah list-list berikutnya ya silakan sesuai dengan rencana kegiatan sekolah Bapak Ibu ya. Mau menginputkan beberapa item saja boleh. Untuk pembelian apa saja silahkan boleh. Yang penting pas dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah dari BOP itu. Nah, jadi untuk menambah listnya seperti biasa, setelah klik simpan kita kembali ke sini. Nanti kalau sudah klik simpan ini akan otomatis hilang. Ya, coba misalnya kita simpan. Nah, ini akan otomatis kembali semula. Jadi untuk menambah list kita langsung isi lagi untuk isian berikutnya. Nah, karena ini sudah diinput untuk pembelian paketnya, kita hapus saja. Caranya seperti ini. Kita klik hapus, sudah selesai ya. Oke, begitu sahabat Bapak Ibu untuk mengisi RAKS. Sekali lagi, untuk RAKS ini berasal dari rencana kegiatan dan anggaran satuan ya, yang kita sudah bikin. Jadi ini adalah rencana dalam 1 tahun sesuai anggaran BOP yang
diberikan oleh pemerintah. Nah, berikutnya kita akan mengisi untuk laporan penggunaan dana SP. Nah, kalau tadi RKAS adalah rencananya dalam 1 tahun. Nah, kalau untuk laporan penggunaan dana adalah kita menginput dana yang sudah digunakan. Nah, laporan ini tidak dalam 1 tahun ya Bapak Ibu, tapi laporan ini berasal dari LPJ pada saat kita akan mencairkan atau telah mencairkan BOP dalam tahapan tertentu, misalnya tahap kedua atau tahap pertama. Jadi untuk laporan penggunaan dana ini berasal dari LPJ penggunaan dana BOP yang kita sudah terima itu dalam setiap tahapan, jadi bukan dalam 1 tahun. Nah, cara menginputnya seperti apa? Kita klik saja ini laporan penggunaan dana satuan pendidikan. Nah, seperti biasa tampilannya seperti ini. Kemudian pilih semester dan tahap berapa yang kita akan laporkan. Nah, seperti tadi sesuai dengan RKAS, kita pilih tahap kedua di tahun 2020. Kemudian klik cari. Nah, persis tampilannya seperti tadi. Ini tampilan yang sudah diisi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada nominal seperti ini, tampilan yang sudah diisi. Kebetulan ini sudah diisi untuk laporan penggunaan dananya ya. Nah, jadi data yang muncul dari sana yang secara otomatis ada adalah NPSN, satuan pendidikan, alamat, dan dana BOP-nya. Ya, di sini sekitar 12.900.000 dalam 1 tahun. Ya, jadi akan muncul BOP yang diterima oleh kita. Nah, ini sudah otomatis, tetapi yang ini akan kosong. Nah, karena ini berhubung sudah diisi, maka ini sudah terisi. Tapi sebelum diisi ini akan kosong. Seperti biasa, laporan penggunaan dana untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Untuk mengisinya, seperti biasa kita klik tanda pensil yang ada di kotak hijau ini, klik. Nah, kemudian akan muncul seperti biasa data seperti ini. Nah, data yang ada di atas itu ini tidak diisi ya. Ini otomatis akan terisi ketika kita sudah mengisi yang di bawahnya ini. Jadi kita langsung fokus saja ke sini. Penggunaan dana. Ya, ini namanya laporan, berarti ini penggunaan dana dari BOP yang sudah dicairkan. Nah, jenis komponennya, nah seperti biasa kita klik ini. Untuk isian jenis komponen dari penggunaan dana, kita klik ini. Nah, seperti biasa akan secara otomatis juga muncul pilihannya ya. Seperti biasa pilihannya adalah kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, atau kegiatan lainnya. Nah, tentu yang awal adalah kegiatan pembelajaran dan bermain seperti tadi di RKAS seperti itu ya. Kita klik ini. Kemudian jenis penggunaannya kita klik juga di sini. Nah, penggunaannya untuk apa? Persis tadi yang di RKAS, misalnya untuk bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik. Nah, ini sekali lagi untuk laporan penggunaan dana SP satuan pendidikan ini berasal dari LPJ. Ya, laporan setelah dana itu turun, laporan penggunaan dananya. Jadi Bapak Ibu jangan melihat RKAS itu ya, tapi melihat LPJ yang dilaporkan ya, penggunaan dana yang hasil BOP itu ya. Nah, jadi di sini untuk jumlah dana yang diberikan, jumlah dana yang dibelanjakan untuk bahan pembelajaran peserta didik ini secara total. Kalau tadi secara satuan, kalau ini secara total. Ya, untuk kegiatan pembelajaran, jenis komponen untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, jenis penggunaannya untuk bahan pembelajaran peserta didik, misalnya untuk pembelian paket, untuk pembelian buku
pendukung ya, atau misalnya dan lain-lain. Nah, secara total itu berapa dananya sesuai yang tercatat di LPJ Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita membutuhkan dana 215.000 misalnya ya. Nah, kita pilih yang di sana karena ini sudah ada pilihannya Bapak Ibu, ada pilihannya ya. Kita klik ini sudah ada pilihannya di sini ya. Nah, atau kita juga bisa menulis sendiri, silakan Bapak Ibu ya. Jadi tidak terpaku pada pilihan, kita juga bisa menuliskan nominal sesuai dengan yang kita gunakan ya, sesuai LPJ seperti ini ya. Oke, nah misalnya kita sudah ada pilihannya di sini, kita masuk ke 215.000 ya. Kalau tidak ada pilihannya di situ, kita bisa nulis sendiri sekali lagi. Nah, kita periksa dulu apakah betul nominal dananya seperti ini sesuai dengan LPJ. Kalau sudah pas, berikutnya kita klik simpan seperti biasa. Kita klik simpan dan akan tercatat hasil dari inputan kita itu ada di list data input. Nah, seperti ini ya. Akan tercatat NPSN, nama satuan pendidikan, jenis komponennya, kegiatan pembelajaran bermain, kemudian jenis penggunaannya adalah bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik, yang pilihannya ada di sini tadi ya, ada di sini semua pilihannya ya. Berikutnya nominalnya adalah sesuai dengan yang diinputkan di sini tadi. Kalau di sini 120.000 misalnya, di sininya tentu 120.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi saya pilihan yang 100, yang 215 misalnya 120.000 ya. Jadi akan sesuai dengan yang diinputkan di sini, karena list data ini, list data input itu berdasarkan dari inputan yang di sini. Nah, itu ya. Dan seterusnya seperti itu. Untuk menambah list data ini, list data inputan seperti biasa, setelah klik simpan maka ini akan kosong lagi sahabat ya, akan kosong lagi. Kemudian kita akan meneruskan list data sesuai dengan inputan, sesuai dengan LPJ yang Bapak Ibu sudah buat ya. Sekali lagi, ini nominal sesuai dengan LPJ yang sudah dibuat. Nah, jika mau diedit ada kesalahan, kita tinggal klik yang kolom action ini, tanda kotak hijau. Dan jika memang total salahnya mau dihapus, tinggal klik yang tanda merah ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, caranya sangat mudah bukan? Inputan Bapak Ibu semua yang ada di sini itu sekali lagi harus sesuai dengan LPJ yang sudah dilaporkan Bapak Ibu ya. Dan kemudian secara garis besar inputan Bapak Ibu nanti akan tercantum ada di sini ya, yang tadi. Nah, jadi inputan tadi itu ada di sini nantinya, masuk di sini. Ini secara global ya. Hasil akhirnya harus sesuai dengan alokasi dana yang ada, yang diberikan dari pemerintah BOP ya, harus sesuai dengan dana yang turun, dana BOP yang turun. Termasuk juga laporannya, kalau sudah diisi akan secara otomatis seperti ini. Jadi artinya ini tidak ada sisa ya. Nah, jadi 12.900.000 sudah terpakai untuk kegiatan pembelajaran dan bermain sekian, dan kegiatan pendukung sekian, dan jadi ini tidak ada sisa, semuanya sudah terserap dengan baik. 000 itu tidak ada sisa, dana yang ini sudah terpakai semua artinya ya. Beda dengan RKAS itu ada dana total ya, ini ada dana total. Demikian Bapak Ibu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat tutorial yang saya berikan. Kalau ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Diana Oke Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.